wa usalli wa usallimu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita masih bisa mengikuti pembelajaran hingga sampai saat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Taib, yang pertama Anda ucapkan kepada jazakallahu khairan kepada Pak dosen atas waktu dan kesempatannya. Taib, Ustadz Miftahul Majid, boleh izin Ustaz? Izin bercerita. Ustaz, yang bagian pertama antum apa Anas? Ana aja. Antum aja. Antara yang kedua. Bantu presentasi Ustaz ya. Iya, siap Ustaz. Karena bagian yang kedua ya, Ustaz. Iya, maksudnya minta tolong share. Oh, share screen. Iya, share screen. Baik. Sebentar Ustaz. Taib, teman-teman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kami izin sedikit menjelaskan tentang peradaban di Andalusia. Taib. Sebelumnya pendahuluan. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, Islam mulai memasuki masa kemunduran. Dan kemudian Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik, namun keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya. Tapi terutama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan di Eropa ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam di Andalusia di Spanyol. Dari Islam di Spanyol lah Eropa banyak menimba ilmu. Ketika Islam mencapai masa penting, menyaingi Baghdad di timur, Islam menjadi guru bagi orang Eropa. Nah, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Dan Islam menjadi guru bagi Eropa dalam masa ke-8. Dan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politik. Baik. Lanjut. Metode penelitian kami ialah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, library research. Adapun sumber data, kami mengumpulkan berbagai sumber literatur, baik dari jurnal ilmiah ataupun artikel akademik. Setelah itu kami menganalisis terhadap sumber-sumber dan menganalisis untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan fokus pada konsep penciptaan manusia dalam peradaban Andalusia. Penduduk Spanyol sebelum Islam masuk, atau penduduk Andalusia sebelum Islam masuk. Sebelum Islam masuk, Spanyol berada di bawah kerajaan Romawi. Yang mana bangsa Romawi ini menguasai semenanjung Spanyol, yaitu pada tahun 133 Masehi. Di masa pemerintahan ini masuk pula beberapa orang-orang Yahudi. Salah satu suku-suku Vandal pada abad ke-5 Masehi masuk dan menyerang bangsa Romawi. Nah, sejak itulah nama Spanyol berubah menjadi Vandalusia, yaitu negeri bangsa Vandal, yang kemudian bangsa Arab menamakannya dengan Al-Andalusia, atau yang lebih dikenal dengan nama Andalusia. Kemudian pada awal abad ke-6, suku-suku Galkia Barat dapat menyerang Spanyol.
Kemudian mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Kemudian bangsa Gatia kemudian berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia. Sampai berubah menjadi bangsa yang lemah disebabkan merajalelanya perbudakan, kemudian kepincangan ekonomi karena petani dan pedagang diharuskan menanggung pajak yang memberatkan, kemudian pemaksaan agama Kristen, para rahib mengeluarkan perintah keras kepada yang menolak agama Masehi. Kemudian penderitaan rakyat, masyarakat menjadi sengsara dan tertekan akibat kebijakan penguasa. Kemudian kontras dengan Afrika Utara, penduduk Afrika Utara hidup sejahtera di bawah kekuasaan Islam Daulah Umayyah. Sehingga bangsa Gatia menjadi lemah. Kemudian masuknya Islam di Spanyol. Islam masuk ke Spanyol di bawah ada dua gelombang. Jadi masuknya Islam itu ada dua gelombang. Gelombang pertama pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian gelombang kedua pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada gelombang pertama ada tiga pahlawan yang membawa Islam masuk ke Spanyol. Yang pertama adalah Tarif bin Malik, yang mana beliau merupakan sebagai pasukan perintis dan penyelidik, yang mana beliau berangkat diutus Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi. Yang mana saat itu dia berangkat dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang. Mereka berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Di antara pasukan Tarif adalah tentara berkuda, ada juga tentara yang menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dan dalam penyerangan pertama itu, Tarif bin Malik tidak mendapat perlawanan yang berarti. Akan tetapi mereka dengan mudah membawa pulang harta rampasan dan menaklukkan banyak kota ke Afrika Utara. Kemudian yang kedua adalah penyerangan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, yang mana beliau dikenal dengan sebagai pasukan penakluk, yang mana mereka berangkat pada tahun 711 Masehi, juga diutus oleh Musa bin Nusair, yang mana dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang. 7.000 orang. Yang mana sebagian besar pasukannya adalah suku Barbar yang didukung Musa bin Nusair, dan sebagian lainnya adalah orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Pasukan mereka menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Mereka menyeberangi sebuah gunung, tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan, yang mana nama gunung tersebut dinamakan Gibraltar atau Jabal Tariq. Mendengar kedatangan Tariq, Raja Roderick mempersiapkan pasukan Gatia sebanyak, ada yang mengatakan 70.000 orang, ada pula yang mengatakan 100.000 orang. Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang selama ini ditindas oleh Raja Roderick. Suatu jumlah yang sangat besar dibandingkan pasukan Tarif tadi. Kalau pasukan Tarif bin Malik tadi sekitar 500 orang. Nah, pada saat ini Tariq bin Ziyad membawa pasukan 7.000 orang. Namun mengetahui jumlah pasukan Roderick tadi, akhirnya Tariq meminta tambahan pasukan. Akhirnya Musa bin Nusair mengirim tambahan pasukan sebanyak 5.000 orang. Sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya hanya 12.000 orang. Namun sebelum pertempuran dimulai, Tariq berdiri di depan sahabatnya, depan pasukannya, kemudian berpidato yang mana menguatkan semangat mereka. Ya mungkin pidatonya kita pernah dengar, ya ayyuhan nas ainal mafar, wahai manusia, kemanalah kalian akan lari? Ya,
Al-bahru mi waraikum wal adu amamakum. Lautan ada di belakang kalian, sedangkan musuh kalian ada di depan kalian. Ya. Demi Allah, tidak ada pilihan bagi kalian kecuali jujur dan sabar. Ketahuilah, sesungguhnya kalian di pulau ini lebih terhina daripada anak-anak yatim di dalam tempat yang paling rendah. Sungguh, musuh kalian telah menyongsong dengan pasukan tentara, dengan senjata, dan dengan kekuatan yang melimpah, sedangkan kalian tidak mempunyai perisai, melainkan hanya pedang. Dan kalian juga tidak mempunyai kekuatan, kecuali kalian dapat merebut apa yang dimiliki musuh. Jika suatu hari apapun tidak berhasil diraih, niscaya kehebatan kalian pasti lenyap, dan hati mereka yang ciut karena berhadapan dengan kalian akan berubah menjadi berani menghadapi kalian. Sungguh, aku tidak memperingatkan kalian dengan suatu peringatan, sedangkan aku berlepas diri daripadanya. Aku membawa kalian dengan diriku sebagai pelaku utama. Ya, dengan pidato inilah membakar semangat pasukannya, sehingga dengan izin Allah, Tariq bin Ziyad dapat mengalahkan pasukan Gathia. Dan dengan izin Allah, para pasukan Tariq dan pasukannya dapat menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Dan ini merupakan ibu kota kerajaan Gathia saat itu. Ya. Dan pada akhirnya Roderick mati di tangan Tariq bin Ziyad. Namun ada yang mengatakan bahwasanya Roderick ini tidak sampai mati, akan tetapi dia sampai terluka parah, kemudian hanyut oleh air sungai sampai ke Samudra Atlantik. Kemudian penyerangan ketiga yang dipimpin oleh Musa bin Nusair, yang mana beliau berangkat dengan pasukan besar menyeberangi selat pada tahun 712 Masehi, dan satu persatu kota yang dia lalui dapat ditaklukkannya, seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Zaragoza sampai Nevada. Pada saat itu, mereka hendak melanjutkan pertempuran sampai ke pegunungan Pirenia di utara dan selatan Prancis. Namun, sebelum masuk ke Prancis, datang panggilan dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk datang panggilan untuk menghadap ke Khalifah Damaskus dan melaporkan hasil penaklukan mereka. Andai kata panggilan itu tidak datang, maka dipastikan seluruh Spanyol sampai dengan Prancis, Italia, bahkan seluruh Eropa Barat pasti akan ditaklukkan oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Kemudian penaklukan pada gelombang kedua. Penaklukan Spanyol pada gelombang kedua itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana sasarannya untuk menguasai pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan, yang mana pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah. Tetapi usahanya gagal dan dia terbunuh pada tahun 720 Masehi. Selanjutnya ada pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah. Tetapi penyerangannya ke Prancis juga tidak berhasil dan dia dengan tentaranya mundur ke Spanyol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerangan pasukan Islam ke Spanyol hanya berhasil pada penyerangan gelombang pertama. Sedangkan pada gelombang kedua gagal karena kondisi sosial, politik, serta ekonomi yang sudah berubah walaupun hanya dalam rentang waktu yang sangat singkat selama 5 tahun. Baik. Faktor-faktor penaklukan Spanyol. Di antara faktor-faktor penaklukan Spanyol adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor internalnya ialah memiliki pemimpin yang kuat. Di antaranya adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Adalah tokoh-tokoh pilihan. Kemudian pada waktu itu pasukannya kompak. Prajurit Islam bersatu, berani, dan tabah. Kemudian motivasi agama tentang semangat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi militer, penaklukan sistematis
dari kota ke kota. Adapun faktor eksternalnya adalah kondisi keagamaan rapuh. Penguasa Gatia tidak toleran terhadap aliran agama lain. Kondisi sosial menyedihkan, perbudakan merajalela, rakyat tertindas. Kemudian kondisi politik lemah. Pemerintahan Gatia kehilangan dukungan rakyat. Kondisi ekonomi buruk. Pajak memberatkan, petani dan pedagang menderita. Kemudian pemberontakan berulang-ulang. Orang Yahudi memberontak tapi gagal. Kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kemajuan pemerintahan ini juga terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mempesona. Karena Spanyol adalah negeri yang subur, kesuburannya mendatangkan kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi menghasilkan banyak pemikir. Masyarakatnya terdiri dari orang Arab dan orang-orang barbar dari Afrika Utara, atau orang-orang Spanyol yang masuk Islam, atau orang Spanyol yang masih Kristen dan orang Yahudi. Nah, beberapa ilmu pengetahuan yang terpenting yang berkembang di Andalusia saat itu adalah, yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan filsafat. Dalam bidang filsafat, ya, ada sosok yang kita kenal dengan Ibnu Bajjah. Beliau adalah filsafat pada bidang etis dan eskatologis, yang mana dianggap sebagai tokoh utama pertama dalam filsafat Arab Spanyol. Kemudian dilanjutkan ada Ibnu Tufail, yang mana menulis masalah kedokteran, juga menulis masalah astronomi dan filsafat. Dan ada karya beliau yang sangat terkenal adalah Hai Ibnu Yaqzan. Kemudian yang ketiga yang terkenal adalah Ibnu Rushd atau Averroes, yang merupakan komentator Aristoteles terbesar. Jadi beliau sangat mengkritik, mengomentari Aristoteles, kritik dan komentar terhadap karya-karya filosof Muslim pendahulu. Juga ada tokoh penting lainnya seperti Ibnu Hazm, ulama, filosof, dan teolog terkenal dengan karyanya di bidang hukum Islam, logika, dan etika. Juga ada Ibnu Arabi, ahlu sufi, mistikus, dan filsuf. Karyanya tentang teologi dan metafisika memiliki dampak luas. Kemudian ada Al-Zahrawi, Abul Jasis, bapak bedah modern, yang mempunyai karya monumental. Al-Tasrif adalah ensiklopedia kedokteran. Ya. Saya lanjutkan. Kemudian perkembangan di bidang ilmu, sains, dan teknologi. Ya. Kemajuan di Andalusia tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga pada aplikasi praktis dalam sains dan teknologi. Sebagai contoh, fasilitas kesehatan modern, ya, rumah sakit di Bimaristan, di Toledo dan Cordoba, yang menjadi pusat perawatan, penelitian, dan pengajaran. Kemudian pemisahan perawatan berbagai jenis penyakit. Juga di bidang kedokteran, ada Ahmad bin Ibas, merupakan ahli obat-obatan. Juga ada Ummi Al-Hasan bin Abi Ja'far, merupakan ahli kedokteran wanita. Kemudian ada Al-Zahrawi, bapak bedah modern, penulis Al-Tasrif. Kemudian di bidang ilmu kimia, ada Abbas Ibn Firnas, penemu pembuatan kaca dari batu, yang mengembangkan teknik distilasi dan kristalisasi dan aplikasi kimia dalam industri parfum dan obat-obatan. Kemudian ada bidang astronomi. Kita mengenal ada Ibrahim bin Yahya Al-Naqqas atau ahli astronomi. Beliau menentukan waktu terjadinya gerhana matahari. Beliau mampu mengetahui waktu terjadinya gerhana matahari, dan juga pembuatan instrumen astronomi dan tabel yang akurat. Kemudian pada ilmu matematika, kita mengenal pengembangan aljabar dari karya Al-Khwarizmi, kemudian penggunaan sistem bilangan desimal dan nol, kemudian aplikasi matematika dalam arsitektur dan astronomi. Dan ada juga inovasi lainnya seperti pertanian, bagaimana cara sistem irigasi dan pengolahan tanah. Kemudian ada industri tekstil,
teknik pewarnaan dan pembuatan kain, kemudian ada juga navigasi, pengembangan kompas dan peta laut. Kemudian peningkatan pada bidang arsitektur, ya. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah II di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni. Ya, salah satunya adalah Masjid Cordoba, yang mana Masjid Cordoba ini didirikan pada tahun 786 Masehi dengan dana 80.000 dinar yang berukuran 175 kali 134 meter dan memiliki menara tinggi kurang lebih 20 meter. Dan juga bangunan ini didukung oleh 300 pilar yang terbuat dari marmer, dan tiangnya, yang masjid ini, tiang agung menyangga 1000 lentera, dan setelah jatuh ke Fernando II, ini nama Masjid Cordoba diubah menjadi Gereja La Mezquita, yang mana itu berasal dari kata Arab al-masjid. Kemudian ada juga kota Andalusia. Kota Cordova menjadi ibu kota negara dengan sistem irigasi danau dari pegunungan. Kemudian ada juga kota Al-Zahra, kota satelit yang dibangun oleh Al-Nasir tahun 936 Masehi. Kemudian ada bagian tengah, di bagian tengah kota, taman-taman dan tempat rekreasi. Kemudian juga ada istana terbesar yang dikenal dengan Dar al-Rawdah. Kemudian selanjutnya, toleransi dan kebudayaan. Tidak cuma Andalusia dikenal sebagai peradaban yang unik dan cemerlang karena berhasil menciptakan lingkungan di mana berbagai budaya, berbagai agama dapat berinteraksi dan berkembang. Satu, ada keeksistensi antar agama. Jadi di Andalusia, di Spanyol itu masyarakat multikultural. Muslim, Kristen, dan Yahudi dapat hidup berdampingan. Perlindungan minoritas di Kristen dan Yahudi dapat praktikan agama mereka. Ya. Kemudian jembatan penting antara non-Muslim dapat menjabat di pemerintahan, ekonomi, dan akademi. Kemudian pertukaran ilmu sistematis. Ya, pusat penerjemahan. Cordoba dan Toledo menjadi pusat pertukaran ilmu. Kemudian peran penerjemah Yahudi dan Kristen yang fasih berbahasa Arab, Latin dan Ibrani dapat dijadikan sebagai penerjemah. Kemudian jembatan intelektual, transfer pengetahuan dari Islam ke Eropa. Seni dan sastra, gaya Moris, kaligrafi Arab, desain geometris, pola Mukarnas, lengkungan tapal kuda, arsitektur ikonik, masjid, katedral Cordoba, dan istana Alhambra. Kemudian sastra dan puisi, perkembangan pesat dengan tema cinta, alam, dan filsafat. Kemudian musik dan mode, perpaduan budaya menciptakan tren unik di Mediterania. Keeksistensi dan toleransi inilah yang menjadi kunci bagi kekayaan intelektual dan budaya Andalusia. Baik, untuk selanjutnya konsep penciptaan manusia dilanjutkan oleh teman-teman. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi, yaitu konsep penciptaan manusia dan penerapannya dalam peradaban Andalusia. Islam menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setidaknya dua peran utama. Yang pertama sebagai khalifah, yang kedua sebagai abd, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara tugas vertikal ibadah dan horizontal, yaitu pembangunan peradaban, yang tampak jelas dalam kejayaan peradaban Andalusia. Peran manusia sebagai khalifah itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Tugas kekhalifahan itu mengimplikasikan amanah untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta memakmurkan alam semesta. Penerapannya di Andalusia adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup. Kemudian di antara tanda-tandanya adalah ilmuwan dan pemimpin Andalusia merealisasikan peran ini dengan memakmurkan bumi melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan keadilan. Kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat menjadi bukti nyata bahwa bagaimana mereka menggunakan karunia akal untuk memperbaiki kualitas hidup dan membangun peradaban yang unggul. Kemudian peradaban Andalusia menjadi contoh bagaimana suatu masyarakat dapat mengelola bumi dengan memadukan ilmu dan akhlak. Jadi memadukan antara ilmu dan akhlak. Kemudian selanjutnya adalah manusia diciptakan untuk beribadah. Tujuan fundamental penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan ibadah ubudiyah mencakup ketaatan secara menyeluruh, tidak hanya ritual semata. Kemudian kaitannya dengan Andalusia. Di Andalusia, ilmu pengetahuan tidak terbatas pada urusan duniawi, melainkan seluruh kemajuan diarahkan untuk pengabdian dan penghambaan kepada Allah, bukan sekadar mencari prestise atau kekuasaan. Institusi keagamaan seperti masjid itu berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu, bukan hanya tempat ibadah ritual. Contohnya seperti Masjid Cordoba tadi, dikenal sebagai pusat studi yang melahirkan banyak intelektual, menegaskan integrasi antara ibadah vertikal dan pengembangan ilmu. Kemudian kemampuan akal sebagai karunia. Allah mengajarkan manusia pengetahuan dan membekalinya dengan akal. Ini sebuah anugerah istimewa yang membedakannya dari makhluk yang lain. Jadi akal itu berpotensi untuk memungkinkan manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta memilih yang terbaik. Di Andalusia sebagai contoh pemaksimalan akal di Andalusia pada saat itu adalah kemunculan banyak ilmuwan, pemikir, dokter, dan filsuf di Andalusia, menunjukkan tingkat maksimalisasi akal yang tertinggi. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan secara kritis dan rasional melalui sinergi antara normativitas, wahyu, dan kemudian Islam memerintahkan untuk membaca dan menuntut ilmu. Andalusia memperhatikannya dengan level tertinggi, di mana perpustakaan, madrasah, dan universitas memainkan peran kunci dalam menjaga dan menyebarluaskan pengetahuan. Filsuf seperti Ibn Rushd bahkan mendorong reformasi dan rasionalisme di Eropa. Kemudian tanggung jawab moral, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya. Amanah ini mencakup seluruh kewajiban, ketaatan, dan kebebasan memilih untuk berbuat baik atau buruk. Dalam konteks sosial, amanah menuntut integritas, kejujuran, serta tanggung jawab kepada masyarakat dan alam sekitar. Andalusia sebagai wujud amanah. Di Andalusia pada saat itu sistem hukumnya adil, yakni penerapan amanah dalam bidang hukum terwujud dengan pendidikan massal, yaitu kesadaran akan amanah ilmu, mendorong penguasa Andalusia untuk secara aktif mengembangkan ilmu pengetahuan, mendirikan sekolah dan universitas yang dapat diakses, menunjukkan tanggung jawab terhadap kecerdasan umat. Kemudian toleransi antar agama. Amanah juga diwujudkan melalui toleransi antar umat beragama, Muslim, Kristen, dan Yahudi, yang hidup berdampingan secara relatif damai dan saling berkontribusi pada kemajuan peradaban.
Ini adalah bukti penerapan akhlak khalifah yang beradab dan menjamin hak-hak setiap individu. Kemudian era kejatuhan Andalusia. Kehancuran peradaban Islam di Andalusia pada tahun 1492 Masehi menjadi sebuah tragedi sekaligus pelajaran berharga. Karena meskipun faktor eksternal berupa serangan kerajaan Nasrani turut berperan, tapi faktor eksternal pun diyakini menjadi penyebab yang paling dominan. Setidaknya di sini ada beberapa penyebab keruntuhan. Yang pertama adalah perpecahan internal, yakni perselisihan dan perebutan kekuasaan di antara raja-raja Taifah, yakni kerajaan-kerajaan kecil yang membagi-bagi Andalusia. Kemudian yang kedua, fokus pada kekuasaan. Para pemimpin mengalami penyakit wahan, yakni cinta dunia dan takut mati. Kemudian mereka mengkhianati rakyat dan mengabaikan nilai-nilai ketakwaan. Mereka lebih fokus pada kepentingan politik dan hawa nafsu dibanding menjaga ilmu, akhlak, dan keamanan negara. Kemudian mengabaikan tidak menjalankan amanah. Tidak lagi menjalankan amanah secara utuh, yakni hilangnya esensi ajaran Islam dalam pengamalan, seperti kegagalan memikul amanah yang mencakup tanggung jawab spiritual dan sosial secara menyeluruh. Nah, ini menjadi benih utama keruntuhan, yakni tidak menjalankan esensi Islam dalam pengamalannya pada saat itu. Hal ini mengajarkan bahwa ketika tugas penciptaan, yakni khalifah dan abad, itu diabaikan, maka peradaban sehebat apapun akan runtuh. Jadi pelajaran dari Andalusia adalah keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan kekuasaan. Kemudian persatuan sebagai fondasi kekuatan peradaban. Kemudian amanah sebagai kunci keberlanjutan peradaban. Dan warisan intelektual Andalusia tetap bertahan dan mempengaruhi Eropa. Kemudian kesimpulan di akhir atau sekarang ya? Gimana, Sat? Kesimpulan? Baik, kesimpulan dari eh, apa itu namanya peradaban ini adalah yakni penaklukan Spanyol pada tahun 711 sampai 720 oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Kemudian ada arsitektur megah yaitu Masjid Cordoba dan Istana Alhambra. Kemajuan ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, astronomi dan matematika. Kemudian di sana ada toleransi antar agama, Muslim, Kristen dan Yahudi hidup saling berdampingan. Kemudian warisan peradaban Andalusia yakni jembatan ilmu dari timur ke barat, kemudian kebangkitan Eropa dari abad ke-8, kemudian seni dan budaya yang mempengaruhi Eropa. Peradaban Islam di Andalusia adalah bukti nyata bagaimana keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan kekuasaan dapat melahirkan peradaban yang unggul. Ya, mungkin itu dari Ana. Selanjutnya mungkin kita buka sesi diskusi. Mungkin ada yang mau... Makanya aktifkan kameranya ya. Ya. Izat? On cam makalah ya. Iya, Zat. Dia matikan share screen-nya. Oke. Oke, baik, kita buka sesi diskusi ya. Mungkin ada yang perlu dibenarkan atau diluruskan atau ada yang mau kita diskusikan. Silahkan. Zin seperti biasa nih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ustaz. Izin Silakan, Ustaz. bertanya ya untuk mendiskusikan ya. Berkenaan tentang tadi ya bahwasanya Andalusia tentunya ini ditaklukkan oleh para pejuang-pejuang kita ya, kaum muslimin dari Ibn Ziyad, Musa bin Utsair dan lain sebagainya. Cuman secara epistemologis nih, apa hikmahnya atau apa alasan yang terbesar dari para pejuang Islam ini atau dari kerajaan-kerajaan Islam ini atau dari kaum muslimin itu lebih mendahulukan Andalusia dibandingkan Afrika. Intinya kenapa ke utara dulu nggak ke selatan dulu gitu. Nah, secara epistemologis ada nggak yang bisa kita ambil dari sana? Demikian. Syukron, jazakallah. Baik, mungkin kita tampung dulu ya, Ustaz. Dari Ustaz Muhammad Teguh Azhar tadi pertanyaannya apa secara epistemologi yang mendasar kenapa lebih mendahulukan Eropa gitu, Ustaz ya? Ya, betul. Kenapa lebih ke utara dulu, ke Eropa dulu Ya, dibandingkan ke Afrika, utara ke dulu. selatan gitu. Baik, baik. Karena mungkin ke selatan lebih ini gitu ya, Ustaz ya, lebih dekat ya atau gimana gitu, Ustaz. Ya, betul lah kira-kira. Kalau dari ini lebih, ya luas juga sebenarnya kan, Eropa ke Afrika juga luas gitu kan. Iya, Tapi iya. kenapa lebih ke utara? Pilihan mereka. Baik, baik. Mungkin ada alasan. Baik, Ustaz. Ini kita tampung dulu ya, Ustaz. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Saya mau izin tanya Ustadz, kedengeran nggak ya suaranya? Halo? Kedengeran, Ustaz? Ustaz. Oke. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Alhamdulillah udah terwakilkan sama Ustadz Teguh. Sama pertanyaannya, kenapa saat itu, apa yang mendorong umat Islam saat itu untuk masuk ke Andalusia gitu kan. Nah yang kedua, tadi kan sempat disinggung pemerintahan Islam, masyarakat di Eropa saat itu bisa hidup dengan rukun gitu ya, walaupun berbeda keyakinan antara Islam, Kristen dengan Yahudi. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana saat itu pemerintahan Islam ini bisa merukunkan keyakinan yang berbeda itu, padahal sebelumnya ketika masih di bawah kekuasaan siapa ya tadi ya yang disebutkan kurang toleran gitu. Jadi maksudnya gimana kondisi masyarakatnya yang sebelumnya ini nggak toleran, terus kemudian ketika Islam masuk itu bisa dibuat jadi toleran itu gimana caranya kayak gitu. Sekian pertanyaannya, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Bunga. Jadi untuk pertanyaan kedua yaitu gimana caranya pada saat peradaban Islam di Andalusia itu orang-orang toleran gitu ya, karena sebelumnya nggak toleran gitu. Baik, Ustaz. Mungkin satu lagi ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Itu aja, Sat. Izin, Sat. Ah, Itu wilayah Andalusia yang disebutkan itu nambahin aja. Kenapa tidak disebutkan juga tentang Portugal sampai Piraeus ke Prancis, Sat? Sampai ke Sisilia, sebagian Italia itu, Sat. Itu aja, Sat. Kenapa tidak disebutkan? Itu pertanyaan itu aja, Sat. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik, mungkin yang pertama Ustaz Azhar mau menjawab duluan atau gimana? Baik. Untuk pertanyaan pertama tadi, kenapa penyebaran itu dimulai dengan ke Andalusia, Ustaz ya? Kenapa enggak ke negara-negara lain? Ya, Taib, mungkin pendek pengetahuan Anda, pada saat itu semangat jihad dan ekspansi itu pada masa Khalifah Umayyah itu dalam masa ekspansi yang sangat dinamis ya, yang mana semangat untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah itu adalah motivasi utama para pemimpin seperti Musa bin Nusair. Lantas, kenapa ke Andalusia? Mungkin kenapa itu karena saat itu posisinya
dan pada waktu itu mungkin wallahu taala alam Pendapat Islam di Indonesia Andalusia itu terkenal dengan negara yang subur, negara yang makmur, ya. Namun pada waktu mereka mengetahui bahwasanya Andalusia adalah negeri subur yang makmur, namun dikuasai oleh Raja Roderick, ya, dan seketika itu Andalusia berubah menjadi negara yang penuh kezaliman. Akhirnya mungkin mereka memutuskan untuk ke Andalusia dulu. Yang tadinya Andalusia itu terkenal dengan negeri yang subur, damai dan makmur, namun ketika Roderick masuk, itu berubah menjadi negeri yang mencekam, penuh dengan kezaliman. Akhirnya mungkin atas diskusi, musyawarah panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk mulai dari Andalusia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau ada tambahan atau ada masukan, tafadhol. Kalau Ustaz Mental Majid mau nambahkan, silakan. Ya, cukup Ustaz, itu aja Ustaz. Jadi lebih kepada kesuburan aja nih yang ada di sana. Ya, mungkin yang tadinya mungkin negara ini terkenal dengan baik, damai, namun setelah mungkin lebih ke arah banyak yang harus diubah dari situ. Karena kan masuknya Roderick tadi merubah perbudakan luas, kemudian kezaliman, kemudian pembaptisan. Bahkan di sana orang yang tidak memeluk Kristen dipaksa untuk masuk Kristen. Jadi mungkin itu salah satu faktornya. Wallahu ta'ala. Izin nambahin pertanyaan tadi Ustaz Teguh, boleh Ustaz? Betul, Ustaz. Kenapa penyebaran Islam ke Eropa dulu daripada ke Afrika? Itu Ustaz ya, intinya ya, pertanyaannya tadi ya. Karena satu, sebetulnya tidak niat-niat juga untuk meluaskan ke daerah Spanyol, itu tidak juga. Karena ada surat permohonan bantuan, karena waktu itu di kerajaan Gothia tadi ya, itu terjadi perebutan kekuasaan setelah bapaknya meninggal. Nah, kekuasaan ini diambil sama pamannya, anaknya terusir. Nah, maka anaknya minta bantuan kepada gubernur Tunisia, Musair bin Nusair. Tunisia ini dulunya bukan negara kecil, negara besar itu. Musuh besarnya Romawi itu. Di situ ada kota namanya Kartago itu, atau disebut Kartagenia. Bahasa Romawinya Kartago atau Kartagenia. Itu ada seorang yang pernah mau menaklukkan Romawi namanya Hannibal itu kan. Itu sangat terkenal itu. Satu-satunya lawan berat Romawi lah namanya Hannibal itu. Maka di film Gladiator itu kan ada penaklukan Kartago itu kan Hannibal lah itu. Jadi ini kesempatan karena waktu itu daerah bukan Andalusia ya, orang Romawi nyebutnya dulu Hispania ya. Daerah Hispania itu termasuk negeri yang subur ya. Karena ada pegunungan Andes Pyrenees ya, masuk situlah. Dia termasuk daerah subur. Sedangkan di Afrika waktu itu sudah banyak yang Islam. Karena Afrika itu seperti Australia dulu ya, sekarang itu Australia. Yang ditempatinya itu hanya wilayah barat, wilayah timurnya belum waktu itu. Ya, Afrika Barat itu diantaranya dulu dikuasai oleh dinasti Aksum yang Habasyah itu. Habasyah itu meliputi kalau sekarang ya Somalia, kemudian sebagian Sudan, kemudian Ethiopia, itu dinasti Aksum untuk ke situ wilayahnya itu.
Nah, selain dari itu adalah suku-suku yang sedikitlah jumlahnya. Tidak, bahkan waktu itu mungkin tidak dikenal dalam sejarah ya, karena saking sedikitnya jumlah mereka itu. Hmm. Contoh saja tahun ketika pelaut-pelaut Eropa seperti Magellan dan lain-lain, Amerigo Vespucci itu kan mereka berkeliling itu ke Afrika, ke Eropa, itu kan ke Amerika. Justru bagi mereka Afrika itu waktu itu terkenal kan dengan gurun Sahara ya, gurun terbesar di dunia itu sangat, inilah medannya sangat mengerikan lah, tidak layak huni gitu. Mereka memilih ke Amerika yang kosong atau yang sedikit suku-suku barbarnya tadi, suku Indian ya. Nah, mungkin alasannya secara geografis wilayah Eropa itu lebih subur dibandingkan dengan wilayah Afrika yang tandus kering seperti Australia yang dihuni itu kan hanya Australia Barat, Australia Timurnya nggak dihuni itu kan karena medannya bergurun pasir yang ganas itu kan, yang tantangan alamnya juga lumayan. Jadi dari segi kepentingan apa namanya, mereka ini tadi dari segi politis yang kedua, karena dapat surat permohonan bantuan untuk mendongkel atau mengambil kembali kekuasaan yang direbut oleh pamannya dengan imbalan beberapa wilayah buat umat Islam itu tadi. Nah, yang ketiga dari segi jumlah penduduk, nah itu tadi sangat sedikit di Afrika penduduknya, itu pun melewati gurun Sahara, gurun apalagi itu ya. Banyaklah gurun-gurun di Afrika itu yang sangat ganas ya. Yang kalau orang berjalan kaki berhari-hari mungkin bisa mati karena saking tidak adanya air dan kesulitan angin dan lain sebagainya, tantangannya sangat sangat tajam. Gurun Sahara, gurun Namibia, gurun Nubia, gurun Danakil dan lain-lain. Jadi sangat banyak gurun Kalahari ya. Itu nama-nama gurun di Afrika sangat banyak sekali. Mungkin jumlah gurun terbesar yang ada di benua adalah yang ada di Afrika. Itu tantangan alamnya lumayan dahsyat lah. Tidak semua orang berani mengarunginya. Sama seperti Romawi. Kenapa Romawi tidak menaklukkan Arab waktu itu kan? Ada pertanyaan flashback juga. Ya karena Arab waktu itu terkenal dengan gurunnya. Kata Romawi, ngapain juga ngambil daerah yang tandus itu kan? Mereka kan prosperity ya. Tujuannya menaklukkan itu kan untuk kejayaan negara mereka. Kalau ke Arab yang gersang, ngapain juga gitu. Nah, itu mungkin di antara tiga aspek politis, aspek geografis, dan aspek populasi penduduk. Syukron, Sat. Masya Allah, syukran Ustaz. Jadi menarik tadi apa yang disampaikan Ustaz Nur Wahyudi berkenaan tentang salah satu alasannya adalah alasan demografi ya berarti ya. Jadi ada masalah jumlah penduduk juga Ustaz ya. Berarti kalau ke Afrika itu paling jumlah penduduk sedikit. Sementara secara ini tujuan daripada dakwah Islam itu kan ke jumlah penduduk yang banyak tentu lebih diprioritaskan kan gitu ya dibandingkan ke yang sedikit. Nah, bisa jadi tuh mungkin salah satu hal yang mendasari bahwasanya selain daripada berbagai macam alasan tadi juga alasan berikutnya adalah dakwah Islam mungkin ya akan lebih cepat tersebar, akan dirasakan oleh banyak manusia. Seperti itu karena secara jumlah penduduk mungkin Eropa lebih banyak ya, secara demografi jauh lebih luas ya dibandingkan Afrika yang pada waktu itu mungkin tempatnya juga kurang layak huni gitu ya. Ya. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan. Insyaallah, syukran Ustaz Nur Wahyudi atas jawabannya. Ini ahli sejarah kita ini. Banyak belajar dari beliau ya. Oke. Kemudian selanjutnya tadi pertanyaan ketiga ya dari Ustazah Bunga ya. Bagaimana keadaannya kok bisa toleran gitu ya di peradaban Islam Andalusia antar agama, karena sebelumnya ada konflik atau adanya keadaan yang intoleran lah gitu. Mungkin di antara yang paling kuat ya, yang paling make sense menurut Ana tadi, itu adalah kebijakan ahli zimmah tadi. Yaitu orang Yahudi dan Kristen ini diberi hak untuk beribadah. Jadi mereka itu dihargai gitu loh.
mereka dijaga kan, mereka pada saat itu kan mereka menjadi minoritas ya. Jadi pada saat itu mereka itu menjadi kaum minoritas ya, alih-alih Islam ini sangat-sangat menjaga sekali, menghargai sekali hak-hak antar agama. Jadi orang Yahudi dan Kristen diberi hak beribadah, kemudian hak punya institusi agama sendiri, kemudian hak mengatur urusan internal ya seperti nikah, waris, sengketa dan perlindungan hukum negara. Jadi sebelum Islam masuk, kelompok minoritas malah sering ditekan oleh kerajaan Visigoth tadi ya. Jadi ketika Muslim datang dan justru ngasih ruang gitu buat menjaga keutuhan antar agama ini walaupun dia minoritas. Kemudian yang kedua adalah adanya pajak yang jelas, bukan sebagai alat penindasan. Kalau di era sebelumnya, pajak itu dibuat menghukum kelompok yang dianggap salah secara teologis. Nah, jadi Islam datang dengan sistem jizyah tadi ya, jizyah, yakni pajak perlindungan. Ini nilainya ringan, diganti dengan kewajiban negara melindungi mereka. Kemudian ada zakat untuk Muslim. Jadi setiap komunitas diperlakukan sesuai kewajibannya sendiri. Jadi sistem pajak yang konsisten dan tidak diskriminatif membuat warga menjadi merasa aman gitu. Kemudian yang ketiga adalah khalifahnya ini memang anti kekacauan ya. Mungkin kalau raja-raja yang sebelumnya itu mungkin lebih berorientasi pada kekuasaan, pada ya seperti itulah, hawa nafsu dan lain sebagainya, kekuasaan gitu. Makanya kalau pas di eranya pemerintahan ini, Umayyah ini di Andalus ini, mereka bikin kebijakan tidak mencampuri urusan gereja dan sinagoga. Kemudian menerima non-muslim sebagai pejabat administrasi, dokter, ilmuwan, penasehat, dan lain-lain. Kemudian pada era ini fokus pada pembangunan kota, pertanian, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Jadi alih-alih menekan minoritas, justru ini malah dijadikan aset untuk pembangunan peradaban. Kemudian pada era Andalusia ini ekonomi itu sangat-sangat sejahtera gitu ya, sejahtera. Sehingga kalau ekonominya sejahtera, orang-orang pun apa ya, punya apa sih namanya, punya perasaan untuk damai gitu loh. Maksudnya gimana ya? Kalau ekonomi sudah sejahtera itu insya Allah damai lah gitu. Karena semuanya punya kepentingan bersama gitu, sama-sama memajukan peradaban tadi. Jadi konflik agama ini menurun karena semua orang butuh stabilitas untuk dagang dan hidup nyaman. Kemudian tradisi ilmiah yang merangkul semua komunitas. Ini yang Anda baca ya. Bahkan katanya di Andalusia itu justru malah melahirkan tokoh-tokoh yang bukan dari Islam saja, tapi juga dari ilmuwan Yahudi, ilmuwan Kristen juga. Jadi mereka belajar bareng lah gitu. Contohnya seperti Ibn Rushd itu kan dari Muslim. Kemudian ada namanya Maimonides, itu dari Yahudi. Kemudian Ibn Tufail, Muslim. Terus Raymond of Toledo, ini dari Kristen. Jadi ilmu pengetahuan menjadi jembatan sosial antara komunitas. Kemudian di dalam Islam juga la ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, artinya pada kekuasaan di era peradaban Islam ini, ya namanya juga ajaran Islam kan sangat merangkul satu sama lain gitu kan. Dibanding di era yang sebelumnya mungkin raja-raja ini itu mungkin menindas, menguasai dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan tadi, yang pertama karena pemerintahan menerapkan sistem perlindungan yang adil bagi non-muslim ya. Tadi ada ahli zimmah tadi. Jadi mereka diberikan hak beribadah, diberikan hak institusi beragama dan seterusnya. Kemudian administrasi yang profesional, kemudian ekonomi yang membuat rakyat sejahtera sehingga tidak adanya permusuhan. Kemudian di dalam Islam diajarkan la ikraha fid din. Kemudian ilmu sebagai jembatan sosial antar agama. Dan mungkin itu diantara jawaban-jawaban yang Anda baca ya. Ya, kira-kira begitu, Sasa. Makasih jawabannya. Siap, Sasa.
Terus terakhir yang ketiga ya, dari Ustaz Muhammad Nur Wahyudi tadi, Ustaz Nur Wahyudi. Kenapa nggak ngebahas sampai ke Portugal, ke Italia gitu ya, Ustaz ya? Mungkin dijawab sama Ustaz Anzar nih. Baik, Insya Allah. Kayaknya Ustaz Nur Wahyudi yang jelas. Kenapa kita nggak bahas sampai ini? Karena mungkin kita mengambil beberapa poin di situ di RPS kalau nggak salah hubungan Andalusia dengan penciptaan manusia. Jadi khawatir kalau kita ceritakan semua terlalu panjang ya. Jadi mungkin kita menyingkat aja sampai ke fokus di Spanyol aja. Dan kami kaitkan dengan penciptaan manusia. Mungkin kalau Ustaz Nur Wahyudi mau jelasin boleh. Barakallah. Iya, Sat. Karena ini Sat, tahu yang pernah saya baca dulu gitu ya. Kerajaan Andalusia itu bukan hanya Spanyol, Sat. Jadi kalau ini kan termasuk diantaranya itu Portugal gitu. Itu Portugal itu masuk ke dalam kerajaan Goth dulunya itu ya, Visigoth lah. Jadi kerajaan Spanyol itu Visigoth itu bukan hanya di wilayah Spanyol ya, bukan hanya wilayah apa tadi itu namanya Mercia itu kan wilayah apa lagi itu namanya Cordoba itu kan Catalonia itu. Tetapi juga diantaranya adalah Portugal masuk ke dalam wilayah kekuasaan Andalusia Aragon gitu ya. Nah itu kerajaan-kerajaan besar yang waktu Musa bin Nusair datang itu ada di wilayah Andalusia, yaitu tadi ada Aragon, ada Mercia, kemudian ada Portugal, ada Visigoth, kemudian ada apa lagi tuh namanya itu Catalonia gitu ya. Itu diantara kerajaan-kerajaannya. Ya itu aja saya ingin bahwa wilayah Andalusia itu bukan hanya Spanyol tapi masuk ke dalam wilayahnya Portugal juga. Itu Sat. Baik, jazakallah khair. Baik, Ustaz. Yang selanjutnya apa nih? Masih ada waktu. Oke ya. Waktu dikit. Ya, saya lumayan. bertanya ya, meramaikan Tanya. aja. Oh, baik. Pak Baik, Sarul, Pak. silakan Pak Sarul. Ya. Kirain tadi nggak ada lagi yang bertanya. Nah, silakan kalau ada bertanya, silakan. Oke. Jadi begini ya, ini kan menceritakan masalah peradaban Islam di Andalusia yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-15 Masehi. Ya, mencapai puncak kejayaan sebagai pusat intelektual dan budaya Eropa. Ya, ditandai dengan kemajuan. Yang saya ini kan ya tanyakan ini di dalam ini juga ada. Apa nih yang dapat ya diinspirasikan ya, diinspirasikan terhadap peradaban apa Andalusia itu ya. Jadi penerapannya gimana untuk sekarang ini gimana untuk mendapatkan kejayaan tadi itu peradaban Andalusia itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Azhar mau duluan jawab atau gimana, Ustaz? Duluan aja. Baik. Jadi terkait pertanyaan Ustaz Muhammad Syahrul tadi terkait tentang bagaimana pembelajaran ya dari peradaban Andalusia itu sehingga bisa kita terapkan sekarang gitu ya, bagaimana membangun peradaban itu lagi gitu ya. Nah, dari pengalaman ya. Baik. Jadi kalau dari Ana sendiri Ustaz ya, kalau terkait dari kita melihat tadi sejarah peradaban Andalusia tadi, memang mungkin yang pertama didasari adalah yang pertama mungkin dari pemimpinnya dulu. Ya, bagaimana kita membangun peradaban, tapi pemimpinnya nggak benar gitu ya. Karena kalau dilihat dari peradaban Andalusia tadi, pemimpin-pemimpinnya itu
mungkin seperti yang kita tahu seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, yang terkenal dengan kewaraannya, kesederhanaannya. Ya. Pemimpin itu pada saat itu mereka itu tadi memiliki konsep yaitu sebagai khalifah di bumi ini ya. Itu Ya. tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Maka dengan dia memiliki konsep tersebut dalam kekhalifahannya, maka dia akan menjalankan amanah itu dengan sebenar-benarnya. Diperkuat lagi dengan adanya kita sebagai hamba tadi, sebagai abd tadi. Ya. Yaitu abd sebagai hamba Allah, yang dimana kita sebagai hamba Allah itu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, perintah Allah itu yang mencakup bukan hanya sekedar ritual semata aja, tapi juga terkait bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Tadi juga misalkan ada kebijakan ahlu dhimmah, yaitu kita menjaga kaum minoritas dari agama yang lain, ya. Di mana kita menjaga hak beribadah dari agama yang lain, bukan kita malah tindas mereka, kita ambil pajak uangnya, enggak. Nah, itu akan menimbulkan keharmonisan di antara sesama manusia, bahkan antar agama, lintas agama gitu ya. Jadi yang pertama di para khalifah-khalifahnya ya, yaitu pemimpinnya yang memiliki hati yang baik lah gitu, memiliki niat yang baik, yaitu untuk memajukan peradaban, dibangun dengan niat-niat yang baik, tidak ada kepentingan pribadi gitu ya, nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada hawa nafsu, nggak ada korupsi-korupsian lah gitu. Ya. Mungkin itu ya menjadi asas ya untuk membangun peradaban ya. Kemudian ya insya Allah kalau misalkan rajanya seperti itu, kalau misalkan khalifahnya seperti itu, insya Allah rakyatnya pun akan mengikuti gitu. Nah sehingga ini yang membuat suatu negara itu peradaban ya jadi maju gitu. Ya mungkin itu kalau dari Ana ya Ustaz. Mungkin Ya. dari Ustaz Ansar mau menambahkan. Tapi kalau dari anak mungkin yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya semangat dalam menuntut ilmu, ya semangat sekalipun di tempat yang bukan semuanya bukan Muslim, tapi semangat menuntut ilmu pun tetap ada, ya. Dan kemudian bagaimana cara menjaga toleransi Ya. ketika berada di lingkungan, apalagi mungkin di Indonesia ya, banyak agama, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Cuma itu. Tadi apa yang etika dan moralitas dalam tindakan ada udah ya, Pak Yusuf, ya kan? Itu kan ada etika dan moralitas itu kan mungkin sampai sekarang ini ada apa terbawa tuh ya, etika dan moralitas dalam tindakan, ya. Yang tadi emang disebut Ibnu Hazm ya, ada ya, Ibnu Hazm ya, menekankan pentingnya etika religius dan perbuatan baik ya untuk mencapai kebahagiaan. Dan yang ini juga keseimbangan kehidupan dunia ya dan akhirat ya. Sekarang kan itu kan ininya kan semuanya. Selesai itu aja tambahannya. Makasih ya. Baik. Baik, selanjutnya mungkin karena waktu udah tinggal sedikit lagi ya. Ini kita langsung ke Pak dosen aja ya mungkin. Lama lagi waktunya kok sedikit, 19.35. Oh masih. Jam 20.00 aja masih banyak. Malah saya tuh meramaikan saja supaya memancing bisa bertanya. Nah, saya tanya aja ya, mudah-mudahan setelah saya bertanya ada lagi pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, saya akan membuat ide RPS itu mengaitkan antara peradaban Andalusia dengan penciptaan manusia. Nah, coba Anda tangkap tuh gimana sinkronnya itu antara peradaban Andalus ini dengan penciptaan manusia. Itu satu ya, analisa aja. Ya. Kemudian kedua, perbandingan transfer ilmu atau penyebaran informasi di daulah sebelumnya, itu makalah sebelumnya, daulah Abbasiyah ya, khususnya itu ilmu pengetahuan itu, dengan sekarang ini peradaban Andalusia, mana yang lebih cepat ya transfer informasi ilmu pengetahuan, peradaban mana yang paling cepat ya, khususnya kepada benua Eropa. Nah, coba Anda jelaskan. Jelas ya pertanyaan dua ini ya? Ya. Oke, silakan. Ya, yang berarti yang
Yang kemarin Ya. berarti yang peradaban Islam di Daulah Abbasiyah ya, sama ini ya. Ya, Perbedaannya. Hmm. transfer ilmunya, penyebaran informasinya ke Eropa tuh mana yang tepat? Andalusia ini atau Ya, Baik, Abbasiyah ini? Abbasiyah. Untuk Anda jelaskan kenapa? Ya, ya, ya. baik, Ustaz. Ya, Pak. Eh, baik, mungkin yang pertama Pak jawab ya. Tadi yang terkait tentang RPS ya, Pak. Eh, apa kaitannya Ciptaan. peradaban Andalusia dengan penciptaan manusia tadi ya? Ya, kalau disesuai dengan yang apa yang kita kita dapatkan tadi itu ya, Ustaz ya. Kalau yang kita proses tadi itu adalah eh, proses penciptaan manusia di mana Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini diterapkan oleh sebagian-sebagian khalifah itu, oleh khalifah-khalifah itu. Yang dimana dengan adanya konsep bahwasanya sebagai khalifah di muka bumi ini sebagai khalifah, kemudian di muka bumi ini sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Dia, maka yang dijalankan pun itu sesuai dengan syariat-syariat Allah lah gitu, sehingga peradabannya itu menjadi signifikan lah seperti itu, maju signifikan. Kemudian tadi ada nilai-nilai apa tuh namanya ibadah, mencakup nilai-nilai seperti amanah ya, kemudian apa menjaga apa tuh namanya beribadah kepada Allah, artinya kan kita menjalankan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti ada amanah, kemudian menjaga toleransi antar agama, yang dimana di agama itu diajarkan la ikraha fiddin. Nah, itu diterapkan di peradaban Andalusia pada saat itu. Nah, itu yang menyebabkan peradaban Andalusia itu mungkin maju ya, seperti itu mungkin Pak dosen. Ya itu silakan saja kalau pendapat Anda ya. Boleh juga nanti dicantumkan. Ada lagi yang lain. Kalau saya bukan bukan itu apa saya apa Ya. namanya Oh gitu. maksud ide saya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan analisa Anda. Baik, baik. Nanti Baik, saya baik. utarakan ide saya kenapa ada penciptaan manusia dengan Andalusia ini. Baik, Ustaz. Ada lagi Mungkin Ustaz yang ya. ini tersebar untuk semua lah ya, untuk peserta Ya, daripada nggak ada pertanyaan. Ya. baik, baik. Mungkin Ustaz Azhar mau menyempurnakan atau mungkin ada yang lain. Ya. Benar. Bagaimana Ustaz? Cukup, Ustaz. Cukup. Mungkin ada yang lain juga yang mau menanggapi ini nih. Bagaimana kaitannya dengan penciptaan manusia ini? Tapi satu Peradaban lagi belum ada Andalusia. jawab itu. Kan tadi pertanyaan satu lagi belum. Oh ya, yang Ya. kedua tadi ya. Nah, Yang yang kedua, keduanya Ada belum. yang kedua. Saat Abbasiyah dan ini. saat, saat tadi kalau dibandingkan antara Daulah Abbasiyah Abbasiyah. dan Daulah Umayyah, transfer ilmu yang eh, cepat kira-kira yang mana? Yang menurut anak pribadi mungkin yang cepat itu Daulah Umayyah ya, Ustaz. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah letak geografisnya atau letaknya. Yang mana Daulah Abbasiyah itu ibu kota mereka ada di Baghdad. Sedangkan kalau di apa namanya Rusia. Umayyah itu ada di Damaskus. Jadi, Oh. yang lebih dekat dari Eropa itu adalah Umayyah. Juga Daulah Umayyah itu berkaitan langsung dengan bangsa-bangsa Eropa. Bahkan dia masuk ke apa nama memasukkan diri mereka ke Andalusia itu tersebut. Mungkin seperti itu Ustaz, dari Anda. Tafadhol kalau ada mau tambahan. Ustaz, mau nih baterainya habis. Bar. Baterainya habis. Silakan. Siapa tadi yang mau ini?
Nur Wahyudi, ketua kelas. Oh, ini lagi sedang dipersiapkan, Ustaz. Oh, persiapkan. Ustaz, izin, HP-nya lowbat barusan, Ustaz. Ya, Ya, silakan, Pak, ya, dilanjut. kalau menurut tinjauan Ana, Ustaz, Abbasiyah lebih berperan saat terhadap peradaban, Ustaz. Satu, masa berlakunya Abbasiyah di atas 450 tahun. Sedangkan 450 tahun lebih ya. Sedangkan di Andalusia 300 tahun, dan itu pun periode kejayaannya nggak lebih dari 300 tahun karena sudah terpecah-pecah dan sudah dikuasai kembali oleh orang-orang Katolik ya. Yang kedua, dari segi jumlah kuantitas para ulama dan para peneliti serta para ilmuwan itu lebih banyak di Baghdad daripada di Umayyah Andalusia. Andalusia mungkin kita hanya mengenal Ibn Rushd, Al-Farabi, tetapi dalam Baghdad kita mengenal Rozi, Umar bin Khayyam dan lain sebagainya, itu apa namanya, Ibnu itu banyak lah, lebih banyak, Sat. Termasuk ahli-ahli fikih, ahli tasawuf, ahli filsafat, itu lebih banyak di Baghdad masa kejayaan. Bahkan kita mengenal ada Baitul Hikmah itu kan sebagai pusat perpustakaan terbesar dan terlengkap di dunia. Bahkan dalam satu sejarah, seorang raja di Eropa dikasih jam tangan yang terbuat dari pasir. Itu dia keheranan, ini apa itu kan, bingung dia. Diketawain lah sama orang-orang Islam, saking canggihnya Islam ketika itu. Bahkan ketika bersentuhan langsung dengan orang-orang Barat tuh terpesona dengan Baghdad. Bahkan disebut dengan Samara. Samara itu kan singkatan dari Sarro Manro'a. Karena kotanya bermandikan lampu cahaya itu, bercahaya, lampu terang benderang. Sedangkan Eropa bingung dengan masalah penerangan, dia belum ngerti sebelum secanggih Baghdad. Samarro itu, Sarro Manro'a, singkatannya jadi Samara. Belum lagi dari segi optik, kaca dan lain sebagainya. Itu Islam sudah mendahului Abbasiyah. Tapi kalau lebih ada nggak yang lebih jauh dari Abbasiyah ya, nanti mungkin kita bahas Utsmaniyah, mungkin itu lebih lebih relevan lagi mungkin, Ustaz. Jadi kalau dibandingkannya dengan Umayyah di Andalusia, karena masa kekuasaan Andalusia dinasti Umayyah ini hanya 200 tahun lebih doang. Karena setelah itu dia dipecah-pecah menjadi 20 lebih, ya, hampir 30 kerajaan-kerajaan kecil. Dan dikuasai juga oleh bangsa Murabitun, Muwahhidun, gitu kan. Dan berdiri kerajaan-kerajaan kecil seperti di Granada aja, Bani Ahmad di Granada, gitu kan. Bani Tulun di Tulun, Bani banyak lain-lain lah. Nah, itu dari segi peradaban. Kalau dari segi penciptaan manusia, itu kan bersentuhan itu. Bangsa-bangsa Afrika yang selama ini dianggap bangsa yang terbelakang, gitu. Pada masa itu tidak, mereka justru menjadi bangsa yang besar waktu itu. Bahkan ketika tadi juga disebutkan oleh pemakalah, bangsa yang dikerahkan ini adalah bangsa-bangsa barbar. Itu kan barbar menurut istilah Afrika ya, menurut Eropa ya, menurut Romawi. Kalau menurut orang Afrika kami nggak barbar, kami bangsa beradab itu kan. Nah, termasuk pasukannya tinggi besar itu kan. Mereka yang di Sudan, yang dari Ethiopia, yang dari Mali, kemudian yang dari Somalia, dari Mesir, itu kan tinggi perawakannya. Nah, jadi inilah pertemuan tiga anak Nabi Nuh itu tadi. Ketemu orang hitam, orang kulit putih itu kan, keturunan Sam, keturunan Ham, dan keturunan Yafis. Ketemulah di situ di semenanjung Iberia ini, Sat. Peradaban manusia. Mungkin itu, Sat, ya, adanya. Syukron, Sat. Oke.
Tambahin deh, saya nambahin dikit nih. Oh, Banyak pun nggak apa-apa, Pak. Oke, Ustaz. Silakan aja. Waktunya masih panjang. nah, jadi begini, mungkin kalau peradaban mungkin agak inilah, agak ya beda-beda dikit lah, ya kan? Karena juga memang benar kata Ustadz Nur itu benar. Itu kan kalau Abbasnya kan 500 tahun ya, 500 ya. Masih. Dan masalah penciptaan di sini, kalau saya lihat ya di apa di Abbasiyah ini kan banyak melarikan banyak intelektual di bidang filsafat ya, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, ya Ibnu Sina, ya dan Ghazali, hukum Islam terjadi kodifikasi hukum Islam yang melahirkan 4 mazhab. Ya, jadi di sini penciptaannya saya rasa ya, apa agak ini Zat, apa maksudnya agak ya hanya apa agak bagus lah apa lebih lebih ini lagi karena di sini dia menciptakan melahirkan 4 mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang menjadikan dasar hukum Islam hingga kini ya dan yang lainnya juga ekonomi semua sama lah ininya kan tapi yang di sini penciptaan manusia saya rasa di sini dia ada sampai sekarang masih dipakai itu mazhabnya sampai sekarang masih memang mazhab banyak tapi yang dipakai itu 4 adanya di dalam peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Jadi kalau menurut saya memang di Abbasiyah ini ciptaan manusia ini lebih ini lagi Sat, lebih terfokus lagi untuk sampai sekarang gitu kenyataannya gitu peradaban nyatanya. Saya rasa gitu Sat. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, ada lagi. Mungkin sedikit menyimpulkan, Ustaz ini berkenaan tentang apa kaitannya peradaban Andalusia dan konsep penciptaan manusia mungkin ya. Ya kalau kita simpulkan tadi pemaparan makalah dan lain sebagainya tentang bagaimana ilmu seni dan juga apa yang berkembang ya di Andalusia ini menjadi representasi itu akan konsep penciptaan manusia itu yang mana manusia sebagai sebagai makhluk yang berakal, dia menggunakan potensinya untuk kemudian mengembangkan ilmu, seninya, filsafatnya segala macam seperti itu direpresentasikan di peradaban ini di Andalusia gitu ya. Eh, dalam memakmurkan bumi dan lain sebagainya direpresentasikan di sini. Bahkan termasuk juga peran hawa nafsunya juga direpresentasikan gitu di Andalusia ya. Bagaimana kita mengenal kemudian ada raja-raja yang kemudian terkena penyakit tuahan karena hawa nafsunya begitu kan dan lain sebagainya sehingga benar-benar merepresentasikan bagaimana pemimpin yang baik seperti apa ya. Di mereka juga berlalu sejarah juga pemimpin yang buruk seperti apa, bagaimana akal mereka juga digunakan untuk ilmu, untuk seni dan bagaimana makmurkan bumi dan lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz. Bisa aku sekarang. Oke, cukup lah ya. Saya ada lagi yang pertanyaan yang belum dijawab, pemakalah. Biar bisa saya simpulkan. Sudah, Ustaz. Sudah semua yang Sudah sama. semua ya. Ya. Oke. Eh, yang pertama, kaitan antara RPS ya, penciptaan manusia dengan peradaban Andalus. Ya, Andalusia ini adalah cikal bakal kembalinya fitrah manusia yang diciptakan Tuhan ya, tentang adanya akal itu, akal yang bebas ya, akal yang tidak bisa ya dikungkung lah ya, tidak bisa ditekan dari doktrin apapun. Ya. Itu yang pertama. Karena Renaissance itu nanti jauh ya, jauh sebelum Andalusia. Jadi Andalusia ini memberikan angin segar lah, yang beberapa abad kemudian, yang akhirnya melahirkan sebelum Renaissance ada lagi namanya skolastik ya. Makanya saya harap nanti makalah ini coba nanti dibuat ada kaitannya dengan skolastik, ya. Filsafat skolastik. Ya. Kenapa ada kaitannya? Filsafat skolastik ini memanusiakan manusia. Mana duluan transfer ilmu yang paling cepat di abad Umayyah dengan Abbasiyah?
dari sejarah yang kita analisa itu gerakan yang pertama kali muncul di Eropa itu ya gerakan Averroes. Averroes itu Ibn Rus. Ibn Rus itu filsuf yang lahir di Andalus ya. Andalus, Spanyol, Portugal ini yang lahir. Kalau tadi Al-Kindi, kemudian Al-Farabi. Jadi di masa ini ada dua kerajaan Islam yang berdiri. Yang di barat ini makalah yang sekarang, makalahnya Muhammad Anzar ya, sama Miftahul Majid. Yang di timur itu masih berdiri juga, itu Daulah Rusia. Abbasiyah ya, Abbasiyah. Kenapa Abbasiyah transfer ilmu, penyebaran informasi itu begitu sulit untuk masuk ke dunia Eropa? Tadi sebenarnya sudah jelaskan Anzar ya, secara geografis ya. Gerbang masuk ke Eropa ilmu pengetahuan itu terbelah di Turki itu kan. Turki itu sebagian Eropa, sebagian dia adalah Asia. Makanya gerakan-gerakan ilmu pengetahuan yang sudah diislamisasikan di timur ya, khususnya Daulah Abbasiyah itu nggak sampai masuk ya. Makanya tidak ada gerakan di situ. Filsafat apakah ada Pak di apa namanya di Eropa itu ada namanya filsafat patristik nih. Ya Anda bayangkan ya jadi filsafat itu tetap ada di Eropa meskipun dalam abad ke-8 namanya filsafat patristik nih. Sesuai dengan namanya kan filsafat patristik itu filsafat untuk melayani pader. Pader itu bapak gereja loh. Jadi apa istilahnya? Ya filsafat itu babu gitu. Jadi bagaimana caranya filsafat itu eh, untuk menguatkan keabsolutan pader lah para bapak paus tadi ya. Jadi filsafat itu tidak boleh terlalu liberal, tidak boleh terlalu apa namanya bebas dia, tapi harus menguatkan yang namanya keyakinan umat itu kepada bapak gereja itu. Makanya namanya filsafat patristik. Jadi filsafat tuh kesannya ya jadi pelayan. Jadi ilmu pengetahuan khusus filsafat ini jadi pelayan. Gerakan Ibn Rushd ini muncul nih. Disebabkan satu geografisnya itu daratan ya. Semenanjung Iberia itu kan tiga negara yang dominan ya Portugal, Spanyol masuk ke perbatasan Gunung Pyrenea. Jadi dibahas tuh di makalah Gunung Pyrenea itu sudah perbatasan langsung masuk ke Prancis tuh. Makanya mazhab yang paling pertama kali berdiri di Eropa disebabkan dengan gerakan Averroes itu muncullah sekolah-sekolah, muncullah universitas-universitas di Eropa yang akhirnya nanti menjadi membentuk suatu mazhab yang pertama kali muncul di Eropa itu mazhab rasionalis tuh, yang tokohnya René Descartes. René Descartes itu adalah tokoh rasionalis tuh, yang dia sendiri pun berasal dari Prancis ya. Makanya istilah Renaissance itu kan bahasa Prancis itu, bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan Enlightenment, Aufklärung itu bahasa Jermannya. Karena gerakan Averroes itu memang sangat masif sekali terjadi di semenanjung Iberia dan satu daratan. Jadi pintu masuk transformasi ilmu pengetahuan khusus filsafat ini itu paling cepat itu di sebelah baratnya ya. Karena di sana ditempuh kan tidak ada pembatas apa misalnya antara Afrika dengan Eropa ada laut di situ ya, Laut Mediterranean. Di timur tadi terpisah oleh Selat Bosporus. Tapi kalau di barat itu langsung ibarat apa ya? Ya satu daratan ya. Jadi begitu cepat dia masif ya. Nah, dan gerakan pertama kali muncul di Eropa itu gerakan Averroes itu jelas tuh gerakan dari Islam. Tidak ada lagi. Itu jelas-jelas di barat itu munculnya dari semenanjung Iberia. Itu makanya saya katakan kembali atau fitrahnya manusia menggunakan akalnya yang bebas. Sehingga munculnya filsafat skolastik, filsafat yang disekolahkan yang untuk akhirnya membendung atau menyerang atau mengkanter ya pemikiran-pemikiran eh, eh, filsuf-filsuf yang melayani para paus ya. Filsuf-filsuf mulai paus banyak ya. Anselmus itu kan filsuf juga, tapi ya filsafatnya filsafat untuk melayani paus kan. Nah, kalau bicara Anselmus, ini yang akhirnya di peradaban yang paling pertama kali yang mengatakan apa 1-3 ya 3-1 itu. Sebenarnya kan Kristen dulu kan satu Tuhannya, monoteis kan. Kenapa menjadi 3? Ya gara-gara Anselmus ini dari Canterbury kan. Nah, filsufnya yang antara jiwa, kemudian materi itu.
Ini awal mulanya kan dari Anselmus ini menjadi tiga jadi satu jadi tiga ini itu seorang santo dia, santo filsuf dari dia santo juga, dia filsuf, dia juga pope kan sebagai bapak gereja. Saya rasa itu ya Ya, kesimpulan Sam. dari saya. Silakan di closing statement. Jangan lupa ditambahkan ya, skolastik itu respon dari Everus ya. Nanti saya kasihlah catatannya di makalah. Silakan ditambah itu aja nanti. Silakan di Baik, makalah syukran. di closing statement. Baik, syukran Pak. Jazakallah khair, Pak. Dan insya Allah ditambahkan ya Pak, itu terkait skolastik tadi ya Pak ya. Ya, skolastik respon dari gerakan Averus. Baik. Siap, San. Baik. Terakhir yaitu closing statement ya. Ya. Dari pembelajaran peradaban Andalusia ini, yakni bahwasanya untuk mewujudkan suatu peradaban itu dibutuhkan pemimpin yang benar lah, gitu. Jadi benar secara niatnya, benar secara kebijakannya, kemudian menjalankan konsep-konsep yang benar sehingga menciptakan kedamaian dan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi juga bahwasanya peradaban Andalusia ini menjadi representasi ya kembalinya atau gambaran lah fitrah manusia, yaitu kebebasan berpikir tadi, kemudian manusia yang berakal, yang beradab, yang berkembang lah seperti itu terbukti di peradaban Andalusia. Ya, mungkin demikian dari Anda. Mungkin Ustaz Azhar mau ada menambahkan? Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari kami pemakalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipoto ya. Betul. Di-share Foto, di grup sebagai Belum, dokumentasi kita. Gak ada Muis, gak ada. Yang lain. Cewek, Ayo tolong dipoto sebagai pertinggal di grup. Ustazah udah. 2, 3. Sudah? Bentar, tahan. Bahkan etnik gitu ya, kayak misalnya orang Afrika yang hitam, orang Spanyol, orang apa itu, mereka orang Prancis, semua berbaur, nggak ada yang maaf kamu kulit hitam, kamu ini dan semua itu tidak ada gitu. Nah, Oke, sudah. nggak tahu kenapa kalau ada orang Asia pasti dibilangnya Cina gitu. Yes, ada yang gitu. Tapi nggak tahu. Tapi selain daripada itu, mereka itu Sudah di-share, Pak? Di grup. Rukun gitu. Sudah, Rinin. Kayak yang terjadi sekarang gitu. Udah, Pak ya? Mungkin itu sih yang bisa disampaikan sekedar sharing. Untuk bangunannya sekarang di Maroko itu sangat Oke. 99% Sudah, Pak ya? Sudah di-share grup, Pak ya? banget sama di Andalusia gitu. Bunga. Andalusia karena Ayo, satu orang di iniin. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.